Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghafiriz dzambi wa in takatharatiz dzunub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin tibbil qulub. Amma ba'd. Hadratul muhtaram, para alim, para ulama, yang terhormat Bapak Irfai Muslim selaku dosen pengampuh mata kuliah retorika dakwah, serta teman-temanku dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui, istighfar merupakan bagian dari zikir. Keindahan dan bobot pelafalannya memberikan nilai khusus bagi pembacanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah yang bertemakan istighfar. Satu kalimat beribu solusi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menceritakan kisah Al-Hasan Al-Basri. Ada beberapa orang yang mendatangi Al-Hasan. Lantas mereka mengadukan problem yang dihadapinya. Ada yang mengatakan merasakan kemarau panjang. Ada yang mengatakan merasakan kesulitan dalam ekonomi. Bahkan ada yang merasa belum mempunyai keturunan. Setiap kali masalah ini ditanyakan, Al-Hasan senantiasa menjawab dengan kalimat beristighfarlah kepada Allah. Tentu ini membuat orang-orang menjadi heran dengan jawaban Al-Hasan. Maka sahabat Rabi' bin Shahib memberanikan diri untuk bertanya kepada beliau, "Wahai Al-Hasan, mengapa setiap kali ada yang bertanya di antara kami, engkau senantiasa menjawab dengan kalimat beristighfarlah kepada Allah?" Kemudian apa yang dijawab oleh Al-Hasan? Beliau berkata, "Tidakkah engkau baca firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku katakan kepada mereka, tidakkah dan mohon ampunan kepada Allah, sesungguhnya dialah yang maha pengampun. Surah Nuh ayat 10. Selanjutnya Al-Hasan membaca surah Nuh ayat 11 sampai 12. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, istighfar mengandung banyak sekali keutamaan selain permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy'arani dalam kitab Al-Minah Husaniyah, beliau mengambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengekalkan bacaan istighfar, niscaya Allah akan berikan kepadanya sebuah jalan keluar di tengah kesempitan dan kelonggaran di tengah kesumpekan, dan Allah kucurkan rizki kepadanya dari jalan yang ia tidak perhitungkan." Imam Albani dalam kitabnya Ruhul Ma'ani mengatakan bahwa jikalau kita ingin beristighfar kepada Allah serta bertaubat kepadanya, maka Allah menjanjikan kepada kita akan memberikan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita perlukan. Tentu kita harus paham, dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegaskan bahwa segala musibah yang terjadi pada kita itu disebabkan karena perbuatan tangannya atau dosanya. Contoh, berdagang tapi tidak berkembang karena curang dalam mengukur timbangan.
Tentulah untuk menyelesaikan masalah ini kuncinya adalah beristighfar kepada Allah. Sebagaimana kita ketahui dalam sirah Nabi, Rasulullah SAW senantiasa melaksanakan perbuatan baik serta istiqomah. Salah satunya adalah beristighfar kepada Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, demi Allah, aku senantiasa beristighfar kepada Allah serta bertaubat kepadanya 100 kali dalam sehari. Pertanyaannya, Rasulullah SAW yang sudah dijanjikan surga untuknya itu membaca istighfar sehari 100 kali. Kemudian kita yang sebagai umatnya sudah berapa kali istighfar yang kita baca dalam sehari? Maka dari itu, marilah kita berbanyak hari-hari kita dengan bacaan istighfar kepada Allah. Tapi ingat, bukan hanya sekedar ucapan tanpa makna, tapi harus sesuai dengan kriteria nasuha. Apa itu kriteria nasuha? Yang pertama, berhenti dari dosanya. Yang kedua, menyesali perbuatannya. Dan yang ketiga, tidak mengulanginya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya menutup tausiah saya pada kesempatan kali ini, mari kita beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Istighfar itu baik untuk memulai kebaikan dan segerakan untuk mengakhiri keburukan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Burung cendrawasih hinggap di dahan, dahannya patah menjadi rintangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.